Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari tulisannya Neneng Dewi NS. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Saat Santet Berbalik ke Pengirimnya. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di dunia ini tidak ada sesuatu yang kekal. Hidup itu ibarat dua sisi mata uang yang saling berseberangan. Kadang bahagia, kadang sedih, kadang di atas, kadang berganti di bawah. Semua itu adalah pelajaran berharga yang harusnya menjadikan kita jadi seseorang yang makin tangguh menghadapi kerasnya kehidupan. Setiap pertemuan pasti ada juga perpisahan. Setiap orang juga pasti pernah merasakan kebahagiaan atas sebuah perjumpaan, apalagi bila dengan orang-orang yang dicintai. Akan tetapi seperti halnya pertemuan, kita juga dalam hidup pasti merasakan kehilangan. Sesuatu hal yang sangat menyakitkan bila kita kehilangan sesuatu atau seseorang yang sangat kita sayangi. Layaknya sebuah roda, namanya hidup pasti akan selalu berputar. Sayangnya tidak semua orang bisa mengikhlaskan sebuah kehilangan tanpa adanya bekal iman yang kuat. Sebuah kehilangan justru akan menghadirkan ketidakikhlasan yang bisa saja melahirkan rasa dendam. Kisah kali ini menceritakan seseorang ayah yang tidak ikhlas kehilangan salah satu anggota keluarga yang sangat dicintainya. Semoga dari kisah ini kita sama-sama bisa memetik pelajaran. Malam itu di sebuah pemakaman umum yang suasananya sudah sunyi, senyap dan dingin, seorang laki-laki parubaya tampak masih setia duduk di depan makam yang masih dipenuhi taburan bunga-bunga aneka warna. Suasana malam yang mulai sepi dan senyap dengan desiran angin malam yang berembus dingin menusuk sampai ke tulang dan suara binatang malam yang bersaut-sautan tidak membuat laki-laki itu bergeming. Dia seakan tidak merasakan rasa takut sedikit pun berada di tengah-tengah pemakaman umum yang dikenal cukup angker itu. Mungkin kalau orang biasa pasti sudah kabur lari tunggang langgang, takut diganggu sosok-sosok penghuni pemakaman umum. Tapi laki-laki setengah baya ini beda dari yang lainnya. Meski dia bukan orang sakti apalagi seorang indigo yang punya kelebihan di dunia mistis dan gaib, dia hanya manusia biasa. Hanya figur seorang ayah yang tidak terima ditinggalkan anak kesayangannya dengan cara tragis. Dan kesedihan yang teramat dalam akibat kehilangan sang anaklah yang membuatnya tidak lagi takut pada apapun. Tatapannya kosong dengan kedua mata terlihat cekung karena kurang tidur. Rambut dan kumisnya yang mulai memutih tampak tidak terurus dibiarkan panjang. Hingga penampilannya lebih mirip gelandangan daripada mantan seorang pengusaha sukses di kota Bandung. Kedua bibirnya sesekali bergetar menyebut nama anak yang sangat dikasihinya yang kini sudah menyatu dengan tanah. Dengan suara serak menahan beban menggambarkan kesedihan yang teramat dalam. Sebuah kesedihan yang sudah tidak bisa lagi diwakili oleh jatuhnya buliran air mata. Lalu tangan kanannya mulai mengusap-ngusap nisan kayu yang bertuliskan nama Noni Apriliani. Tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Hanya sorot matanya terlihat menyimpan rasa dendam yang tidak bisa dia sembunyikan. Kamu jangan khawatir, Noni sayang. Papa akan balaskan semua rasa sakit yang pernah kamu rasakan. Kamu yang tenang. Seperti biasa, biar Papa yang urus. Ucap laki-laki setengah baya itu pelan, dengan bibir yang bergetar dan gigi gemeretak menahan emosi yang tertahan. Ya, laki-laki separuh baya itu adalah Pak Yono, ayah Noni yang tewas akibat terkena santet ulat bulu yang berbalik ke dirinya sendiri. Dulu salah satu santet tingkat tinggi dan terbilang langka itu dikirim Noni untuk Dena setahun yang lalu. Dengan bantuan seorang dukun sakti tapi berotak mesum bernama Abah Juki.
Namun di atas langit masih ada langit. Abah Juki yang selalu membanggakan dirinya sebagai dukun terkuat di ranah Pasundan malah tewas terpanggang di tempat prakteknya sendiri. Abah Juki tewas di tangan Nyai Nimas Ayu yang membantu Dena bebas dari serangan santet mematikan tersebut. Awalnya Pak Yono tidak pernah mempermasalahkan lagi tewasnya sang putri tercinta, karena semua itu juga salahnya yang selalu menuruti semua permintaan Noni. Bahkan Pak Yono sudah datang menemui keluarga Dena untuk minta maaf atas kehilafan Noni. Dia sudah mencoba ikhlas menjalani hari-hari meski tanpa kehadiran Noni. Selama setahun ini walau dipenuhi kesendirian dan kehampaan, Pak Yono merasa percuma. Dia punya banyak harta, aset di mana-mana, tapi sang putri kini tidak lagi bisa ikut menikmatinya. Pak Yono putuskan menjual rumah mewahnya yang punya sejuta kenangan dengan Noni dan almarhum istrinya itu. Pak Yono ingin menjauhi hiruk-pikuk perkotaan, lalu pindah ke sebuah perkampungan yang suasananya lebih nyaman dan tenang. Pak Yono pun membeli sebuah panggung sederhana, namun dengan halaman yang cukup luas. Niat awal Pak Yono tadinya ingin menghabiskan masa tuanya di desa tersebut dengan fokus beribadah agar bisa mendoakan mendiang anak dan istrinya agar tenang di alam sana. Makanya, dia sengaja membeli rumah yang dekat dengan masjid. Tapi manusia boleh berencana, akan tetapi Tuhan pula lah yang menentukan. Semua yang direncanakan Pak Yono berubah drastis, berawal dari mimpi buruk yang dialaminya. Ya, malam itu Pak Yono bermimpi didatangi sosok Noni dengan wujud yang masih mengerikan seperti saat dulu pertama kali dia ditemukan tewas. Pak Yono langsung istighfar. Nalurinya sebagai seorang ayah terasa begitu sakit, seperti dihujani puluhan belati dengan munculnya Noni dalam mimpi dengan kondisi mengenaskan seperti itu. Astagfirullahaladzim, Noni, anakku sayang, kamu kenapa nak? Apa kamu masih belum tenang juga? Padahal papa selalu mengirimkan doa buat kamu, kata Pak Yono dengan mimik wajah yang sedih. Sosok Noni hanya tertunduk. Sosok wajahnya yang menyeramkan itu malah tertunduk sambil menangis. Tolong Noni, Pak, kata sosok Noni dengan nada memelas. Kamu kan sekarang sudah bisa sama-sama Fandi di alam sana. Kalian berdua ini tidak terpisah lagi seperti yang kamu mau selama ini. Apa itu masih kurang, Non? Tanya Pak Yono dengan tatapan bingung. Namun jawaban yang didapat sosok Noni sungguh di luar prediksi Pak Yono. Sebuah jawaban yang bahkan tidak pernah terbesit sedikit pun di benak Pak Yono. Noni kesakitan di sini, Pak. Hampir setiap hari, setiap detik, badan Noni dicambuk dan disiksa sama makhluk itu. Sakit sekali, Pak. Pak Yono tidak bisa berkomentar apa-apa. Badannya terasa lemah lunglai, seakan tidak bertulang. Dia tidak menyangka kalau sang putri kesayangan yang biasa dia manjakan dan hidup enak dengan semua fasilitas, kini malah harus melaluinya waktu siksaan setiap waktu. Siapa yang sudah menyiksa kamu, nak? Ayo bilang, sama papa, tutur Pak Yono dengan geram. Kedua tangannya mengepal, tidak sabar ingin tahu siapa orang yang sudah berani berbuat itu pada putri kesayangannya. Sewaktu Noni masih hidup, sekalipun Pak Yono tidak pernah berbuat kasar padanya. Jangankan memukul atau menyiksa Noni, membentak saja Pak Yono tidak pernah melakukannya. Pak Yono selama ini juga berharap dengan semua doa yang selalu dia panjatkan kepada Tuhan di depan sajadah, semua dosa Noni akan dapat ampunan. Pak Yono mencoba lebih dekat, mendekati sosok Noni yang dari tadi seperti sengaja ingin menjaga jarak dengannya. Akan tetapi, bukannya menjawab sosok Noni, malah menggeleng-gelengkan kepalanya, lalu mencoba mulai menjauh dari tangan Pak Yono yang mencoba menggapainya. Jawab, Non, siapa yang sudah berani menyakiti kamu? Bilang siapa orangnya, kata Pak Yono setengah berteriak seraya mengejar Noni. Karena sosok Noni tiba-tiba seperti ditarik dengan paksa oleh sebuah tangan tidak terlihat. Pak Yono hanya bisa tercenung melihat sosok Noni yang sempat terjatuh karena mencoba melawan dengan tetap berdiam diri di tempatnya. Namun sesuatu yang tidak terlihat itu malah menyeret sosok Noni dengan kasar. Hingga terdengar pekik kesakitan dari sosok Noni. Kedua tangan Noni melambai-lambai ke arah Pak Yono, berharap sang ayah dapat menolongnya. Pak, Bapak, tolong, sakit, Pak,
Lalu Pak Yono seperti melihat sebuah lorong berwarna hitam tiba-tiba terbuka. Kemudian sosok Noni seperti dilempar oleh sesuatu yang tidak terlihat itu ke dalam lorong berwarna hitam legam tersebut. "Noni!" teriak Pak Yono mencoba mengejar dan meraih tangan Noni. Tapi semuanya terlambat. Sosok Noni sudah terlanjur masuk ke dalam lorong hitam tersebut, meninggalkan jeritan kesakitan yang sungguh menyayat hati siapapun. Dalam sekejap mata, lorong tersebut menutup dan menghilang entah kemana. Pak Yono yang sangat putus asa langsung terduduk lemas di atas tanah, lalu kembali menangis histeris, memanggil-manggil nama Noni, seraya menjambak-jambak rambutnya sendiri. "Maafkan Papa, Noni. Papa tidak bisa nolongin kamu." Pekik Pak Yono memecah keheningan yang memangut sejak sosok Noni menghilang. Pak Yono langsung terbangun dari tidurnya, nafasnya memburu, ngos-ngosan seperti habis dikejar sesuatu. Pakaian yang dikenakannya basah oleh keringat. Pak Yono langsung celingukan mencari-cari sang anak, tapi barulah dia sadar kalau yang dialaminya bukan kenyataan. "Ternyata barusan aku hanya mimpi," kata Pak Yono dalam hati. Kedua tangannya mengusap-ngusap wajahnya sendiri, mencoba menenangkan dirinya sendiri yang barusan habis mengalami mimpi buruk tentang Noni. Sejak saat itulah Pak Yono pun berubah. Tanpa buang waktu, Pak Yono pun kembali ke kota Bandung untuk nyekar ke makam Noni. Dia merasa sangat berdosa dan bersalah tidak bisa membantu Noni. Sementara kini hanya dia yang bisa diandalkan sang putri. Pak Yono pun mengontrak di sebuah kontrakan yang tidak jauh dari lokasi pemakaman. Awalnya Pak Yono hanya datang pagi pulang sore. Dia habiskan waktu seharian di depan makam Noni, tapi entah kenapa makin kesini Pak Yono seperti sudah kehilangan gairah untuk hidup. Sampai akhirnya Pak Yono benar-benar menghabiskan seluruh waktunya di sana, tanpa pernah kembali ke kontrakannya. Suatu hari Dena dan Nindi mau nyekar ke makam tetangga mereka yang baru saja meninggal. Kebetulan letak makamnya tidak jauh dari makam mendiang Noni. Ketika baru memasuki gerbang pemakaman umum tersebut, entah kenapa Nindi seperti merasakan ada aura hitam yang tidak biasa sedang menguasai tempat itu. Padahal sebelumnya ketika Nindi datang ke areal pemakaman tersebut, waktu Noni dan Fandi, calon suami Dena, meninggal setahun yang lalu, dia tidak ada merasakan aura itu. "Perasaan aku kenapa jadi gak enak gini ya? Kok kayak ada aura jahat yang ikut memagari areal pemakaman ini?" batin Nindi dalam hati. Untuk mengantisipasi hal-hal yang kurang baik yang mungkin nanti akan mengganggu atau juga membahayakan dirinya, Nindi dalam hati membacakan surat-surat pemagaran yang pernah diajarkan Bu Cahaya ibunya. Ya, Bu Cahaya ibu Nindi juga adalah seorang indigo, sama seperti Nindi. Bu Cahaya juga memiliki seorang kodam penjaga berwujud sosok kakek-kakek berjubah putih dengan berjanggut panjang bernama Ki Agung Menggala. Dulunya Ki Agung Menggala adalah seorang pertapa sakti yang akhirnya masuk agama Islam setelah dikalahkan Ki Sultan Anggara, kodam leluhur keluarga Bu Cahaya. Bila Ki Agung Menggala punya senjata andalan sebilah kujang sakti yang bisa berubah wujud jadi 10 kujang yang sama, maka Ki Sultan Anggara punya senjata andalan sepasang tasbih emas yang bisa menyedot semua energi dan ilmu musuh-musuhnya. Makanya beliau jarang sekali mengeluarkan senjata pamungkasnya tersebut kecuali di saat yang genting. Meski punya dua kodam pendamping yang luar biasa kesaktiannya, namun Bu Cahaya lebih memilih tidak mengekspos kelebihannya sebagai indigo kepada halayak ramai. Dia lebih suka tidak ikut campur urusan manusia dengan para penghuni alam astral. Bu Cahaya cenderung menjalani hidup layaknya sebagai manusia awam pada umumnya. Tapi Bu Cahaya tidak pernah melarang Nindi ketika ingin turun tangan membantu orang-orang yang butuh bantuannya. Bu Cahaya, Kiai Sultan Anggara dan Ki Ageng Menggala juga pasti akan turun tangan membantu Nindi ketika Nindi dan Nyai Nimas Ayu dalam kondisi terdesak. Kembali ke Nindi yang makin kuat merasakan aura gelap di tempat pemakaman umum tersebut. Sempat merasakan dadanya begitu sesak seperti ada sesuatu yang tidak tampak sedang menindih dadanya. Susah payah Nindi berusaha menetralisir energi negatif berkekuatan jahat yang dengan curang menyerangnya secara tiba-tiba hingga hidungnya sempat mimisan. Tiba-tiba Nyai Nimas Ayu muncul.
dan langsung memasang badan, berdiri tepat di depan Nindi dengan posisi membelakangi gadis itu. "Kamu mundur, Nin. Cecunguk pengecut ini biar aku saja yang menghabisinya," katanya ini Mas Ayu seraya menatap tajam dengan sikap menantang ke arah sosok bayangan berwarna hitam yang tadi sempat menyerang Nindi tanpa sebab. "Jangan ikut campur urusanku. Gadis itu harus mati di tanganku," bentak sosok bayangan berwarna hitam seperti kabut itu. "Lancang sekali mulutmu, wahai makhluk rendahan. Gadis ini adalah majikanku. Aku tidak akan biarkan kau mengganggunya. Sini maju, hadapi aku kalau kau memang berani," tantangnya ini Mas Ayu dengan dada membusung dan terang-terangan menantang adu kesaktian dengan makhluk itu. Kodam cantik yang berasal dari Pulau Seribu Dewa itu sudah siap pasang kuda-kuda dan menyibak kain panjang khas Bali yang membungkus tubuh bagian bawahnya. Kaki jenjangnya ini Mas Ayu juga mulai dihentak-hentakan secara bergantian ke kiri dan ke kanan dengan gerakan khas ala penari Bali. Tanda dia sudah siap menahan kalau ada serangan mendadak dari lawan. Akan tetapi sosok bayangan berwarna hitam tersebut sepertinya gentar melihat aura kesaktiannya ini Mas Ayu yang begitu mengancam. Dia langsung menghilang dari hadapannya ini Mas Ayu dan Nindi. "Dasar pengecut, awas, kau sekali lagi berani muncul di hadapanku, akan kubakar hidup-hidup dan kugantung di alam arwah," katanya ini Mas Ayu. Nindi yang sudah mulai bisa menguasai dirinya mengucapkan terima kasih pada sang kodam. Lalu dia langsung menyusul Dena yang sudah berjalan jauh di depannya. Sosoknya ini Mas Ayu pun menghilang karena melihat Nindi sudah baikan. Sebelum pergi dia berpesan agar Nindi tetap berhati-hati. Dena tidak menyadari kalau Nindi sempat tertinggal di belakang akibat serangan sosok bayangan berwarna hitam tadi. Makanya Dena sedikit heran melihat Nindi yang berlari-lari kecil di belakangnya. "Dena, tunggu aku," kata Nindi dengan nafas ngos-ngosan. Dena langsung menghentikan langkahnya. "Kamu kenapa, Nin? Kok jalannya tertinggal jauh di belakangku sih?" tanya Dena seraya mengernyitkan dahinya. Dia tidak berani terus terang bilang ke Dena sang sepupu karena tahu Dena orangnya penakut. Apalagi Dena juga batinnya baru sembuh dari peristiwa santet bulu yang sempat menimpanya setahun yang lalu. Jadi Nindi terpaksa berbohong karena tidak mau Dena jadi kepikiran. Tadi kaki aku sempat nggak sengaja tersandung batu nisan yang ada di sana. Mungkin itu makam yang sudah lama jadi udah nggak kelihatan jelas batu nisannya," ucap Nindi sekenanya. Dena tidak menjawab, hanya manggut-manggut. Baru beberapa langkah mereka berjalan, tiba-tiba Dena menunjuk ke arah makam Noni, di mana ada seorang pria parubaya sedang duduk di samping makam tersebut. Nin, coba lihat deh di makamnya Noni. Itu siapa ya?" Tanpa sadar Dena menunjuk ke arah makam Noni dengan jari telunjuknya. Nindi yang diberitahu ibunya kalau menunjuk makam di pemakaman itu pamali. Buru-buru menegur Dena. "Den, gak boleh nunjuk-nunjuk makam pakai tangan. Pamali, bisa-bisa nanti ada penghuni sini yang ngikutin kamu," ucap Nindi setengah berbisik. Dena yang baru sadar buru-buru menurunkan tangannya. Wajahnya langsung berubah pucat pasi karena mendadak dilanda rasa takut. "Aduh, gimana dong, Nin? Aku kan gak tahu," Dena membela diri. Nindi mencoba menenangkan Dena. "Iya, gak apa-apa. Paling ntar pulang dari sini kamu harus cuci tangan, cuci kaki sama ganti baju ya. Insya Allah gak ada apa-apa kok," Nindi menjelaskan panjang lebar dan diakhiri dengan tersenyum ke arah Dena buat menenangkannya. "Tadi aku mau kasih tahu kamu kalau ada bapak-bapak lagi nungguin makam Noni," terang Dena sambil hendak kembali menunjuk ke arah makam Noni, tapi buru-buru dia urungkan sebab masih ingat pesan dari Nindi tadi. Akhirnya Dena memberi petunjuk dengan isyarat matanya. Nindi pun mengikuti arah pandangan mata Dena. Sambil menyipitkan matanya, Nindi mencoba melihat secara seksama laki-laki parubaya yang dikatakan Dena barusan. Dia yakin sekali pernah melihat laki-laki itu. "Itu bukannya bapaknya mendiang Noni ya, Den?" tanya Nindi antara yakin dan ragu dengan dugaannya sendiri. Iya ya, itu mah Pak Yono. Tapi kenapa beliau kelihatan kusut kayak nggak keurus gitu ya, Nin? Beda banget sama Pak Yono yang pernah ketemu sama kita setahun yang lalu." Dena ikut membenarkan sekaligus menyampaikan keheranannya. Nindi kembali mengarahkan pandangan ke arah Pak Yono yang masih terus duduk terpekur di samping makam sang anak.
Tiba-tiba saja Nindi merasa ada yang aneh dengan Pak Yono. Tanpa sengaja Nindi seperti melihat bayangan hitam berbentuk awan yang tadi sempat menyerangnya. Secara tiba-tiba langsung melesat masuk ke dalam tubuh Pak Yono lewat ubun-ubun. Kemudian terlihat Pak Yono seperti kejang-kejang sebentar, namun setelahnya bersikap seperti biasanya. Hanya saja tiba-tiba saja Pak Yono memutar pandangannya ke arah di mana Nindi dan Dena berada. Tatapan Pak Yono langsung menatap tajam ke arah mereka berdua, sebuah tatapan yang sangat mengerikan, diselimuti oleh rasa dendam yang tidak bisa terhapuskan. Nindi terhenyak kaget ketika menyadari arti tatapan Pak Yono itu. Astagfirullahaladzim. Nindi spontan beristighfar seraya menutup mulutnya dengan sebelah tangan. Alarm bawah sadarnya sontak menyuruh Nindi agar menjauhi tempat itu secepat mungkin, karena akan ada bahaya yang akan mengancam keselamatan dia dan Dena. Nindi yang hendak mengajak Dena agar pulang saja, celingukan mencari Dena, tapi Dena sudah tidak ada di dekatnya. Dena, kamu di mana? Nindi mengedarkan pandangan ke sekeliling, tapi tidak ada Dena. Dia pun mulai khawatir. Nindi ambil ponselnya lalu menekan nomor ponsel Dena, tapi tidak kunjung diangkat. Kekhawatiran mulai tergurat jelas di wajah cantik Nindi yang tidak pernah tersentuh polesan make up itu. Dena kemana sih? Nindi tidak menyadari kalau ada seseorang yang dari tadi berdiri di belakangnya. Lalu tiba-tiba, sebuah pukulan kayu menghantam punggung Nindi yang tidak siap. Akhirnya tubuh langsing Nindi pun ambruk di tanah dan dia juga kehilangan kesadaran. Siang pun berganti malam. Sinar matahari perlahan meredup lalu hilang, digantikan temaramnya cahaya bulan. Sayup-sayup suara azan maghrib terdengar dari arah masjid. Sementara itu Bu Cahaya di rumahnya heran, kenapa Nindi belum juga pulang padahal hari sudah beranjak senja. Nindi kemana sih? Dari tadi kan janjinya cuma nganterin Dena, katanya sore juga pulang. Di telepon gak diangkat-angkat, padahal Dena udah pulang dari tadi. Tumben itu anak bikin khawatir saja. Bu Cahaya mondar-mandir di depan teras. Dia sesekali melihat ke arah ponsel yang sedang dipegangnya, berharap Nindi memberi kabar. Tiba-tiba, semilir angin muncul entah dari mana asalnya. Disusul kehadiran seorang kakek-kakek berjubah putih dan berjanggut panjang muncul di depan Bu Cahaya. Dia adalah Ki Ageng Menggala, salah satu kodam penjaga Bu Cahaya. Assalamualaikum. Ki Ageng Menggala mengucapkan salam. Waalaikumsalam Aki, jawab Bu Cahaya. Anakmu sedang disesatkan sosok jahat yang tercipta dari rasa dendam kesumat orang yang merasa dendam padanya. Kamu harus cepat-cepat menolongnya. Dia masih muda, belum punya banyak pengalaman, jadi kamu harus sabar membimbingnya, kata Ki Ageng Menggala. Bu Cahaya kaget mendengar penuturan beliau. Untuk beberapa saat Bu Cahaya tercenung. Sebenarnya Bu Cahaya sudah tidak mau lagi berurusan dengan dunia goib. Dia lebih suka hidup normal layaknya orang-orang kebanyakan dan fokus mengurus Nindi, anak semata wayangnya. Namun kali ini Nindi sedang terancam nyawanya. Sebagai seorang ibu tidak mungkin Bu Cahaya membiarkan hal itu terjadi. Baiklah, meski aku sudah janji tidak akan lagi ikut masuk dalam urusan dunia gaib, tapi aku rela melanggar janjiku sendiri demi keselamatan Nindi, kata Bu Cahaya. Bu Cahaya kemudian berjalan ke kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Lalu masuk ke dalam kamarnya. Sambil memakai mukena, Bu Cahaya terus berzikir dan membacakan surat-surat yang dia ambil dari Al-Quran. Tidak lama kemudian tiba-tiba di depannya muncul sebuah benda yang mirip sekali dengan cermin, tapi berbentuk bayang-bayang. Ya Allah, atas izin darimu, izinkan saya mencari keberadaan anak saya. Berikan saya petunjukmu ya Rob, ucap Bu Cahaya dengan suara setengah berbisik. Perlahan namun pasti benda yang mirip dengan cermin tadi tiba-tiba memperlihatkan Nindi yang sedang disekap dan diikat sukmanya. Dia tampak tidak berdaya, sementara Bu Cahaya tidak melihat keberadaannya ini Mas Ayu yang biasanya selalu berada di dekat Nindi. Nyai ini Mas Ayu, kemana ya? Tapi ya sudahlah, yang penting sekarang aku harus menyelamatkan Nindi anakku. Dia lalu melepaskan mukena yang dipakainya untuk tadi berzikir, lalu mengambil sikap bersila dengan kedua tangan dengan posisi terkatup berada di atas dadanya. Ternyata Bu Cahaya mau meraga sukma dibantu Ki Ageng Menggala. Dia akan mencari tahu di mana Nindi disekap.
Sementara itu Nindi sadar dari pingsannya dan merasa kaget mendapati dirinya dalam kondisi kedua tangan dan kaki sudah terikat tali. Bukan tali biasa, tapi sebuah tali gaib yang hanya bisa dilepaskan dengan mantra tertentu dari pemilik tali gaib tersebut. Nindi mengedarkan pandangannya ke sekeliling karena merasa sangat asing dengan tempat itu. Aku di mana ya? Kenapa kedua tangan dan kakiku terikat tali seperti ini? Siapa yang sudah ngikat aku? Susah payah Nindi mencoba mengingat-ingat peristiwa terakhir yang dialaminya. Tapi Nindi hanya ingat terakhir dia dan Dena berada di pemakaman umum. Itu saja, selebihnya Nindi tidak ingat apa-apa lagi. Tiba-tiba Nindi teringat Nyai Nimas Ayu. Dia dari tadi sama sekali tidak melihat keberadaan sosok kodam pendampingnya itu. Nyai Nimas Ayu, Nyai di mana? Kenapa nggak datang nolongin aku? Kata Nindi lirih. Tidak lama kemudian terdengar suara langkah kaki melangkah dari belakangnya. Awalnya Nindi begitu sumringah karena mengira itu Nyai Nimas Ayu yang hendak menyelamatkannya. Tapi dugaan Nindi salah besar. Sudah bangun rupanya, ucap sebuah suara laki-laki parubaya. Nindi langsung menoleh ke arah datangnya suara. Pak Yono. Nindi terhenyak kaget. Mendadak ingatan Nindi kembali pada saat dia melihat bayangan hitam yang sempat mau menyerangnya. Tapi dia malah masuk ke dalam ubun-ubun Pak Yono. Kenapa? Kamu kaget lihat saya? Tanya Pak Yono. Saya ada di mana ini Pak? Dan kenapa Bapak menyekap saya? Apa salah saya? Pak Yono mendekati Nindi. Kini jarak mereka sangat dekat hingga Nindi bisa melihat wajah Pak Yono lebih seksama. Entah kenapa saat menatap manik mata Pak Yono, Nindi merasa kalau itu bukan Pak Yono. Kamu siapa? Kamu pasti bukan Pak Yono. Tiba-tiba Pak Yono tertawa keras, namun tawanya malah membuat tempat itu seakan berguncang. Nindi langsung bergidik ngeri dan teriak histeris ketika tiba-tiba tubuh Pak Yono mendadak terbelah jadi dua. Lalu dari bagian tengah tubuhnya muncullah gumpalan asap hitam yang sangat dikenal Nindi. Tebakan kamu tidak salah bocah ingusan, kata sosok berbentuk gumpalan asap tersebut. Mana Pak Yono? Tanya Nindi. Kekhawatiran mulai menggelayuti dirinya. Ya, Nindi mulai takut kalau makhluk berbentuk gumpalan hitam itu akan kembali menyakitinya seperti yang hampir dia lakukan ke Nindi di pemakaman. Apalagi kini dia berada di dunia gaib dan Nindi juga dalam kondisi terikat tidak berdaya seperti sekarang. Tapi Nindi dalam hatinya tidak putus-putusnya berdoa memohon pertolongan dari Tuhan. Laki-laki tua bangka itu sudah mati jadi tumbalku. Dia terlalu bodoh memelihara dendam begitu dalamnya hingga jiwanya lemah dan gampang dirasuki, saut makhluk itu dengan entengnya. Dasar kau makhluk jahat, nggak punya hati. Namun makhluk itu hanya terkekeh. Salah sendiri kenapa laki-laki tua bangka itu percaya kalau anaknya yang sudah mati disiksa oleh makhluk gaib. Padahal semua itu akal-akalanku saja agar bisa meminjam raganya, jadi bisa lebih mudah membunuhmu bocah. Ucap makhluk itu seraya terus mendekat ke arah Nindi yang mulai ketakutan. Nindi hanya bisa memejamkan matanya. Dia tidak mau putus asa dan dalam hatinya terus melantunkan zikir, berharap akan ada yang datang menolong. Sampai akhirnya makhluk itu mendekati ubun-ubun Nindi, hendak menyedot aura kehidupan Nindi seperti yang pernah dia lakukan pada Pak Yono. Tapi tiba-tiba sebuah tendangan tepat menghantam kepala makhluk itu, membuatnya jatuh tercengkang. Jangan coba-coba kau sakiti anakku makhluk jelek. Bu Cahaya muncul sambil berkacak pinggang, memandang sangar ke arah makhluk berbentuk gumpalan itu. Mama, teriak Nindi penuh sukacita. Dia sempat tidak percaya kalau sang ibulah penyelamatnya. Kamu nggak apa-apa kan nak? Tenang, makhluk jelek ini biar mama yang menghabisinya. Mungkin dia dendam karena dulu mama pernah menghabisi saudara kembarnya, si gumpalan merah. Makanya dia sekarang mengincar kamu. Bu Cahaya menjelaskan. Kurang ajar, berani-beraninya kau mengancamku wanita sialan. Aku bersumpah kau harus menebus dengan nyawamu karena dulu sudah menghabisi saudara kembarku. Rasakan ini. Ancam makhluk berbentuk gumpalan itu pada Bu Cahaya. Makhluk yang ternyata bernama gumpalan hitam itu langsung meliuk-liukkan tubuhnya, mengubah tubuhnya jadi putaran angin tornado yang makin lama semakin kencang. Lalu perlahan Bu Cahaya yang sedang berdiri di dekat Nindi malah mulai ikut terseret masuk dalam pusaran putaran angin tornado yang diciptakan gumpalan hitam.
"Mama, hati-hati!" teriak Nindi khawatir, takut hal buruk menimpa ibunya. "Tenang Nin, kamu doakan saja Mama," jawab Bu Cahaya tenang. Ya, Bu Cahaya bisa setenang itu karena barusan dapat bisikan dari Ki Ageng Menggala yang mengetahui titik kelemahan si gumpalan hitam. "Kamu coba pegang bagian kepalanya, lalu pisahkan kepalanya dengan badannya dengan memakai trisula pemberian kakek buyutmu," bisik Ki Ageng Menggala. Bu Cahaya mengangguk tanda faham. Lalu tanpa membuang waktu dia merangsak maju menghadapi putaran angin tornado yang mulai menarik tubuh Bu Cahaya ke dalam pusaran-putarannya. Meski sedikit kesulitan, namun Bu Cahaya terus berusaha mencari bagian kepala si gumpalan hitam. Lalu setelah dia berhasil meraihnya, Bu Cahaya memejamkan mata, memanggil senjata trisula kesayangannya yang sudah lama tidak dia pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan penuh keyakinan, Bu Cahaya pun menusukkan trisula itu ke bagian kepala si gumpalan hitam. Hingga kepala dan badannya jadi terpisah. Terdengar suara lolongan kesakitan si gumpalan hitam. Darah berwarna hitam juga muncrat kemana-mana yang berasal dari bagian tubuhnya yang terpotong. "Sekarang, biar saya yang menyelesaikan. Kamu cepat lepaskan ikatan tali gaib yang mengikat tangan dan kaki anakmu Cahaya," tutur Ki Ageng Menggala yang langsung melesat terbang menangkap kepala dan badan si gumpalan hitam yang sudah terpisah. Kemudian memotong-motong lagi bagian tubuh si gumpalan hitam tersebut dengan memakai senjata kujang andalannya. Setelah terpotong-potong jadi bagian yang kecil-kecil, Ki Ageng Menggala memasukkannya ke dalam botol kaca yang dia bawa. "Kamu sebaiknya aku masukkan ke dalam botol ini agar tidak membuat huru-hara lagi, baik di dunia gaib maupun di dunia manusia," kata Ki Ageng Menggala sambil menutup botol tersebut dan memasukkan ke balik jubahnya. Sementara itu Nindi yang menyaksikan peristiwa itu tidak henti-hentinya merasa takjub akan kehebatan ibunya. Nindi yang selama ini taunya sang ibu hanya wanita rumahan biasa, tidak menyangka kalau ibunya itu juga orang yang diberikan kelebihan sebagai indigo, sama sepertinya. Tidak membuang waktu, Bu Cahaya segera melepaskan ikatan tali gaib yang membelenggu tangan dan kaki putri kesayangannya itu. Setelah terlepas, Nindi langsung memeluk erat ibunya. Bu Cahaya pun membalas pelukan Nindi dengan hangat. "Mama, makasih ya sudah nyelamatin aku," ucap Nindi dengan mata berkaca-kaca seraya melepaskan pelukannya. "Sama-sama sayang," saut Bu Cahaya. Tapi aku bingung deh mah. Kemana perginya Nyai Nimas Ayu ya?" tanya Nindi heran. Tiba-tiba suara yang sangat familiar di tengah Nindi tahu-tahu terdengar. Suara merdu khas Nyai Nimas Ayu. "Aku di sini Nin. Saat aku melihat kamu pingsan dipukul kayu oleh si gumpalan keparat yang memakai raga Pak Yono. Aku mau menyelamatkan kamu Nin. Tapi dia menyerangku dari belakang dengan menjerat leherku memakai tali gaib dan tubuhku juga diikat," kata Nyai Nimas Ayu menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi padanya. Lalu Nyai Nimas Ayu pun tertunduk, seakan menyesal karena tadi tidak bisa membantu dan menyelamatkan Nindi. "Gak apa-apa Nyai, justru aku senang sekali kalau Nyai selamat." Nindi tersenyum tulus. "Baiklah, untuk membayar keteledoranku hari ini, izinkan aku menggendongmu Nin untuk membawamu ke tubuh kasarmu," pinta Nyai Nimas Ayu. Nindi melirik ke arah ibunya Bu Cahaya, menjawab dengan anggukan tanda setuju. "Ya udah, kamu pulang sama Nyai Nimas Ayu. Mama akan pulang sama Ki Ageng Menggala," kata Bu Cahaya. Sebuah senyum lega tidak pernah putus terukir dari bibir Bu Cahaya. Dia sangat bersyukur karena tidak terlambat datang untuk menyelamatkan nyawa sang putri tercinta. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.